Salam, selamat pagi, salam jumpa bagi Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dengan renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan di pagi hari ini kepadamu, karena Tuhan tetap setia mengasihi dan menyayangi kami. Oleh karena kasih setiamu lah Tuhan menghantarkan kami hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat memperoleh napas kehidupan. Dan sebelum kami Bapa memulai kegiatan atau aktivitas kami hari ini, kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam hidup kami. Ajarilah kami Bapa agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Nats harian pada hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, ditetapkan dari Nats Mazmur 78 ayatnya yang ketiga hingga ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, topik renungan kita pada pagi ini, beritakanlah segala perbuatan Allah. Beritakanlah segala perbuatan Allah. Nats ini, Mazmur 78 ayat 3 hingga ayat 4, berisikan tentang tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui pemazmur ini, diutarakan kepada umat Israel atas kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang mana Allah menyatakan kasih-Nya membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan juga dari perbudakan di negeri Babel. Allah mau menunjukkan bahwa di dalam anugerah, bahwa di dalam tugas, bahwa di dalam berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi umat-Nya, di sana ada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu memberitakan segala perbuatan-perbuatan Allah. Memberitakan segala perbuatan-perbuatan Allah. Oleh karena itu, ada 3 hal yang ingin diutarakan oleh nats renungan ini kepada kita. Pertama, pujilah Dia di sepanjang masa. Orang yang telah menerima berkat atau karunia maupun keselamatan dari Tuhan Allah, ada tugas dan tanggung jawabnya, yakni memuji Tuhan di sepanjang masa. Memuji Tuhan tentu tidak terlepas daripada pengenalan. Artinya, orang yang mengenal akan kebesaran karya-karya, perbuatan-perbuatan Allah yang sangat dahsyat, yang sangat besar di seluruh perjalanan hidupnya, maka orang yang demikianlah yang mampu untuk berpuji-pujian kepada Tuhan Allah melalui nyanyian, melalui kata-kata atau perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya gerak-gerik, supaya setiap gerak langkah kehidupan orang-orang yang percaya bahwa kehidupannya itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hanya orang yang mengenal Allah, hanya orang yang mengenal karya-karya dan perbuatan Allah lah yang mampu untuk memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan memuji, memuliakan Allah sebenarnya bukan hanya melalui kata-kata, tapi nyata dalam perbuatan, dalam sikap, dalam gaya hidup, di mana semua gaya hidup, sikap, tingkah laku maupun perbuatannya selalu menunjukkan, yaitu menunjukkan buah-buah yang baik, selalu menunjukkan yaitu pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, yang sangat terpenting yang ingin diutarakan oleh nats ini kepada umat Israel dan kepada umat manusia, supaya setiap umat jangan melupakan
karya-karya, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan nyatakan pada masa-masa lalu di dalam sejarah perjalanan hidupnya. Supaya manusia jangan melupakan, misalnya Allah sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Keadilannya pertama-tama Allah menghukum, Allah murka terhadap umatnya ketika umatnya menyimpang dan tidak mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Allah tentu murka, Allah tentu marah dan menghukum umatnya yang menyimpang tersebut. Tetapi di sisi yang lain kita perhatikan Allah selalu menunjukkan kasih setianya bagi anak-anaknya, bagi umatnya yang mau berubah, yang mau bertobat, mau menanggalkan hasrat kesia-siaan dan meninggalkan gaya hidup, bentuk-bentuk kehidupan yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan yaitu penyimpangan-penyimpangan. Nah, Allah menghendaki agar mereka selalu merasakan kehadiran, merasakan cinta kasih Tuhan yang memberikan kelimpahan dalam diri mereka. Nah, inilah makanya dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, bahwa Allah itu Allah yang selalu melakukan dan menunjukkan di dalam perjalanan hidup manusia berbagai-bagai pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup manusia. Nah, oleh karena itu diingatkan sekali lagi, janganlah kiranya ada manusia yang melupakan yaitu perbuatan Tuhan dan melupakan mujizat-mujizat Tuhan yang telah nyata di dalam hidupnya. Melainkan hendaklah perbuatan Tuhan itu selalu diingat, dikenang, dan selalu diturunkan kepada generasi yang satu ke generasi yang satunya. Nah, supaya bagaimana? Supaya generasi ke generasi selalu merindukan akan tuntunan, bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tuntunan, bimbingan dari yang Maha Kuasa ini adalah diturunkan melalui firman-Nya. Firman-Nya yang menjadi pelita, firman-Nya yang menjadi suluh, firman-Nya yang menjadi senjata yang diberikan kepada umat-Nya. Diharapkan setiap umat-Nya selalu membuka hati, jiwa dan pikirannya, lalu mau menerima serta memberikan kesempatan untuk firman itu bekerja di dalam kepribadiannya. Oleh karena itulah makanya dikatakan di dalam nats ini bahwa setiap umat manusia hendaklah hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang hidup, karena firman Tuhan adalah senjata, karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Oleh karena itu firman itulah yang mengutus atau menyuruh setiap umat manusia untuk memberitakan segala kebesaran, kemuliaan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya sehari-hari. Memberitakan kemuliaan Allah, karya-karya dan perbuatan Allah adalah dengan cara mau melakukan keadilan, mau melakukan kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap diri sendiri dan terhadap semua orang di sepanjang perjalanan hidup. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak jemaat yang terkasih memberitakan segala kebaikan, memberitakan segala kedahsyatan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa. Engkau telah menuntun dan mengajari kami lewat firman-Mu yang menjadi renungan harian pada hari ini Sabtu, tanggal 30 Juli 2022. Berkatilah firman-Mu Bapa, biarkanlah firman-Mu tumbuh berakar berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di dalam semua aktivitas kami pada hari ini, mampukan kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar apapun yang kami kerjakan, agar apapun yang kami rencanakan,
di dalam hari ini. Semuanya itu menjadi pujian dan kemuliaan dan menjadi persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Berkati kami, berkati pekerjaan kami hari ini, berkati semua keluarga umat-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan segala niat jahat si iblis dan roh-roh jahat dari kami, agar kami hidup damai dan tentram di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas.